Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswi Man 1 Surakarta program keagamaan yang saya banggakan, alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita bertemu pertama kali di masa pandemi virus ini. Malam ini kita akan memulai lagi pembelajaran kajian kitab kuning. Itu kalau dalam istilah orang sekarang, tapi sebetulnya bukan kitab kuning. Ini adalah kitab turos, kitab peninggalan para ulama-ulama terdahulu. Yang akan kita kaji adalah Fathul Qorib. Ya, jadi Fathul Qorib ini kalau orang Jawa bilang namanya takrib. Jari ini orang dulu itu kalau urusan fikih orang Jawa itu cukup paham takrib. Karena takrib itu maknanya takrib wong urip, katanya begitu. Makanya kalian semua di asrama kita ini kajian kitab turosnya ini adalah sebagai dasar Anda memahami ilmu fikih. Kita pakai ini karena kitab ini adalah kitab yang paling dasar dalam pembelajaran kitab fikih, meskipun ada yang lebih dasar lagi. Nah, nanti kita belajar Fathul Qorib ini, di samping kita belajar isinya, mafhumnya, yang terpenting adalah bahwa kita belajar Fathul Qorib ini tata cara membaca kitab atau nas Arab. Jadi teks-teks bahasa Arab nanti akan kita pahami lewat pembelajaran Fathul Qorib, sehingga kita dengan di pondok salaf berbeda. Kalau di pondok salaf itu kan di samping membaca secara menyeluruh harus khatam, menguasai pemahamannya secara menyeluruh. Kalau kita enggak, kita tidak target khatam. Yang terpenting Anda dibekali bagaimana cara membaca kitab dengan baik dan benar. Di samping kita belajar nahwu sharafnya di kelas. Jadi ini sebagai ajang praktek dari ilmu nahwu sharaf di kelas. Makanya di kelas kita hanya belajar al-ajrumiyah sebagai modal awal nahwunya, kemudian sharafnya dengan amsilah tasrifiyah nanti kita praktekkan di sini. Sehingga kalian semua nanti mudah-mudahan dengan hanya belajar kaidah baik nahwu sharafnya minimal, tapi nanti bisa maksimal. Karena yang terpenting Anda di sini dipelajari untuk belajar cara membaca. Cara membaca nanti di kelas sudah ada Arabiyah Banayadek, ada Arabiyah Nasyiin untuk khiwar dan sebagainya. Nanti kita baca kitab turosnya. Oke, gitu. Untuk kelas 11-12, karena kemarin ketika kalian masuk itu di pertengahan ya, sudah bab siam kalau nggak salah, atau bab apa, sekarang kan sudah di bab bek ya, buyuk. Ini kita mulai dari awal lagi karena Anda nanti yang kemarin di tengah, sekarang kita belajar dari awal lagi, dari muqaddimah lagi, supaya nanti kemarin mosok sudah belajar buyuk tapi sholatnya, wudhunya masih belum tahu syarat rukunnya, kan ya repot. Makanya kita mulai dari awal lagi, kita belajar dari awal lagi. Cuman yang Anda perhatikan, karena di pondok pesantren itu kalau di pondok modern saya kira tidak ada kajian seperti ini. Karena di pondok modern kan tidak boleh pakai makna Jawa, boleh, harus maknanya dengan makna Arab juga. Kita gabungkan di MAPK ini antara manhaj
Asri sama manhaj Salafi, bukan manhaj Salafiyah ya. Manhajnya manhaj Salafi ini. Nah, pondok-pondok salaf yang artinya yang belajar dengan makna utawi itu. Nah, cara sebelum kita baca ini sebagai mukadimahnya, nanti kita baca di mukadimah, tapi ini ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Maka di sini saya ada papan tulis, dan ini ada spidol besar biar kelihatan dari jauh. Jadi nanti dalam belajar cara membaca kitab itu ada hal-hal yang perlu diketahui. Yang terpenting adalah rumus dari setiap jumlah yang ada maukil i'rabnya. Nanti ada rumus yang menjadi patokan baca huruf terakhir. Itu yang terpenting. Kemudian di pondok pesantren itu nanti ada rumus-rumus yang perlu diketahui, sehingga nanti ketika Anda membaca kok ada rumusnya itu, oh berarti kalau misalkan mubtada berarti ini adalah awal jumlah ismiyah dan harus diharokati. Kalau enggak dhammah ya diganti dengan alif. Kalau enggak diganti dengan alif ya diganti dengan wawu, kan begitu. Jadi nanti ada wawu, ada dhammah, ada alif, itu kalau mubtada. Jadi ini saya tulis saja dari awal, mungkin kelas 10 ini yang baru kenal perlu diperhatikan betul, sehingga nanti ketika ngaji bisa, karena nanti Anda ngajinya ada ini, ada Fathul Qorib, ada Ta'limul Muta'alim. Untuk khusus kelas 10 nanti ada Kifayatul Awam. Nah, ini kita pakai Nurul Dhalamnya, kita pakai syarahnya dari Kifayatul Awam. Gitu ya. Ini coba perhatikan. Jadi di dalam bahasa Arab, bahasa kitab itu kita mengenal dua jumlah. Ini kelihatan ya, tulisannya ini kurdin ya, masuk jadi jumlah ini ada dua, ada ismiyah, ada fi'liyah. Nah, ismiyah ini ada mubtada. Nah, mubtada ini ya, ini nanti kalau dalam jumlah berarti Anda kasih tanda mim. Berarti kalau ada jumlah, ada kalimat, ada mimnya, berarti mubtada. Kalau di dalam bahasa baca kitab, mubtada itu artinya utawi. Utawi kalau dipegon kan begini, utawi. Berarti ini sebagai subjeknya dalam jumlah. Nah, kalau nanti mubtada ada utawi, ini berarti huruf terakhir dari kalimat ini. Ini nanti satu sini ya, ini mubtada. Mubtada dengan tanda mim. Anda taruh di atas bisa, di bawah bisa. Kemudian ini mana naik utawi. Berarti huruf terakhir dari yang ada mimnya. Ini kalau harokatnya tidak dhammah. Kalau dhammah berarti isim mufrad ya, atau jamak taksir, atau jamak muannats salim dhammah. Kalau enggak dhammah ya pasti wawu. Kalau enggak wawu nanti alif. Hanya tiga ini. Jadi misalkan Anda baca alhamdu, maka alhamdu. Nah, ini kasih mim. Oh, berarti ini isim mufrad, berarti alhamdu. Nah, ini patokannya ada di sini. Ini ya, ini jadi alhamdu, kasih mim di atas. Ini sebagai mubtada pasti jumlah ismiyah. Nah, biasanya ini jumlah yang ada di depan sendiri. Ini patokan. Jadi nanti kalau ada wawu, ya dhammah, ya wawu atau alif. Bila dari sini nanti kita belajarnya di ilmu nahwu. Karena ilmu nahwu hanya ini menentukan mubtada'nya, mengharokati huruf terakhirnya doang. Doang itu apa? Ini, wow, ini ya. Ini mubtada. Oh, berarti ini mubtada. Nah, kemudian yang kedua ini adalah khobar. Nah, khobar di sini ini adalah garwaane mubtada. Kalau ini orangnya, ini maka pekerjaannya. Kalau ini orang atau ini sifatnya. Kalau ada isim semua, berarti ini juga diberikan kuasa kho di sini. Kho ini berarti khobar. Nah, khobar ini juga hukumnya sama.
iku, ya itu kalau dalam bahasa Indonesia, iku. Ini juga sama. Kalau dia lepas dari huruf jar, ya, lepas dari jumlah, maka dia harakatnya sama seperti ini. Kalau enggak doma ya wawu, kalau enggak wawu ya alif, huruf terakhirnya. Berarti kalau ada tambahnya wawu, kalau enggak ya alif. Ini misalkan kalau Anda katakan seorang siswi belajar atau seorang siswi berdiri misalkan, maka kalau Anda baca at-thalibu ini mubtada. Nah, begini. Iku. Nah, ini di sini yaitu orang yang berdiri berarti kok. Nah, ini. Ini kalau ada tanwin dan tidaknya tergantung depannya. Nanti kita belajar di al-ajrumiyahnya. Gitu lah, ini pasang kok di sini. Ya. Nah, ini jalan. Oh, berarti ada koknya, ini mubtada. Berarti ini khobar. Berarti ini domah, ini juga domah. Kalau adanya tanpa tanwin, tidak ada dengan tanwin. Cara membuatnya begitu. Ini kunci pertama. Kemudian kalau fi'liyah, ini singkat saja untuk mengenali saja. Kalau fi'liyah ini kan fi'il. Kalau fi'il dia tidak punya kedudukan i'rab, maka biarkan fi'il kita kenali ini di ilmu shorof. Apakah dia madhi atau mudhari atau amar, nanti difi'ilkan gini. Lah fi'il ini pekerjaan seperti tadi. Kalau ini pelaku maka ini pekerjaannya. Kalau ini pelaku ini adalah sifatnya. Kalau ini enggak, ini pekerjaannya, maka pekerjaan itu butuh yang mengerjakan. Nah, yang mengerjakan namanya fa'il. Nah, fa'il ada dua. Ada yang akil dan ghairu akil. Maksudnya apa? Kalau nanti pelakunya punya pekerjaan ini adalah berakal, ya berarti sopo. Kalau enggak ya opo gitu. Bahasanya begitu. Nah, opo ya berarti misalkan kayak yang tidak berakal ya, mata misalkan. Yang mandang itu apa? Mata misalkan, ya mata ya opo. Kalau yang bekerja itu orang yang melakukan berarti sopo. Nah, ini tandanya adalah fa. Berarti fa ini adalah fa'il. Dia nanti ada fi'ilnya. Kecuali nanti kalau yang sim domir, kata ganti, kalau kata ganti tidak usah pakai begini. Kan dia pasti ketemu dengan fi'ilnya, gato. Ya. Kalau yang berdiri itu siswa, ya berarti koma atau libu. Tapi kalau yang berdiri kamu, ya tidak koma anta, tidak, tapi kumtu wa kumta. Nah, gitu. Jadi kalau ini pakai fa. Berarti kalau koma gini ya. Kita tulis di mana? Di bawahnya sini aja. Ini fiilnya koma, berdiri. Sudah, tidak usah butuh apa karena ini. Kemudian kalau sini at-thalibu. Nah, at-thalibu maka dia pasang fa, otomatis oh berarti pelakunya. Yang pelaku yang berdiri berarti at-thalibu. Kalau ini kok dua, maka tambah alif di belakang. Kalau banyak tambah wawu, berarti domanya hilang, ganti alif atau ganti wawu. Seperti ini tadi juga. Nah, ini jumlah ismah sama fi'liyah. Nah, selebihnya di dalam kita baca kitab, selebihnya yang dua ini adalah sudah tambahan semua. Entah itu dari ismiyah atau fi'liyah. Misalkan kalau yang berdiri ini seorang siswa, pasti nanti ada di mananya, ada kapannya, kenapa berdiri, berdirinya seperti apa. Nah, ini butuh tambahan. Nah, tambahan inilah nanti di dalam ilmu ilmu nahwu yang mawaqil i'rabnya. Maka yang terpenting Anda nanti memahami i'rab dan mawaqil i'rabnya. Tinggal sama alamat i'rabnya hanya sedikit. Ini cara praktis untuk memberi tanda. Nah, kelebihannya yang dua ini banyak sekali. Ya, banyak sekali itu maksudnya, misalkan sekarang kalau pekerjaan, ini kan ada dua pekerjaan itu. Pekerjaan yang hanya dilakukan pelakunya, dan ada pekerjaan yang mengenai orang lain. Gitu ya. Kalau ini berdiri kan tidak mengenai orang lain. Anda tidur, nggak ada yang ditidurin kan? Tidur ya tidur. Saya tidur ya sudah selesai tidur. Tapi kalau aku memukul, berarti aku melakukan, ada yang terkena pukulan.
Nah, nanti baru ada penambahan di sini. Kalau nanti tidak ada kaitan dengan orang lain, biasanya hanya waktu, tempat, dan alasan. Misalkan Anda makan, misalkan, ya kan, makan kan ada yang dimakan, gitu. Kalau Anda kenyang, kenyang itu kan ada waktunya. Kenapa kenyang? Karena makan dan seterusnya. Tapi kalau Anda makan, berarti ada yang dimakan. Terus kapan waktunya, harinya apa, kemudian kenapa alasan makan, dan seterusnya. Nanti ada penambahan yang lain. Maka selebihnya ini nanti baru nanti ada namanya, ini saya hapus dulu aja. Saya sebenarnya sudah punya begini, tak boleh merah ketemu. Saya tadi nggak ketemu. Jadi nanti ada misalkan ya, pekerjaan pelaku, maka nanti ada yang terkena pekerjaan. Yang terkena pekerjaan itu kalau terkenanya itu namanya maf'ul, orang yang terkena pekerjaan. Kalau ini berarti orang yang terkena pekerjaan, wonge, gitu. Terus kalau nanti maf'ulnya kok mutlak, ini berarti orang yang terkena pekerjaan, tapi yang bukan berurusan dengan yang terkena pekerjaan, tapi berhubungan dengan pekerjaannya seperti apa. Itu pekerjaannya misalkan berapa kali, kan ada itu pekerjaan berapa kalinya. Terus ada pekerjaan itu seperti apa cara mengerjakannya. Kemudian apa namanya, pekerjaannya itu tenanan apa ora, ini pakai maf'ul mutlak. Kan ada orang jotos misalkan ya, jotos itu berapa kali? Oh 5 kali jotosan, pakai ini maf'ul mutlak. Terus bentuk jotosnya seperti apa? Misalkan sekarang sing lagi dulu tahun 90-an tuh ada orang yang jotosannya luar biasa, Tyson. Berarti saya jotos koyo jotosannya Tyson, ini pakai maf'ul mutlak. Atau tenanan apa ora, jotosan yang melukai atau jotosan hanya biasa lah, ini pakai ini. Terus ada maf'ul fihi. Fihi itu di dalam, berarti pekerjaan dilakukan di dalam apa. Nah ini maka fihi. Fihi berarti di dalam. Di dalam itu ada dua, di dalam tempat dan di dalam waktu. Itu pakai maf'ul fihi. Maka di bahasa yang lain tidak boleh pakai dzaraf langsung. Dzaraf ada dua, ada lah. Di sini nanti akan ada perbedaan antara di dalam pakai huruf sama sel tidak. Kalau di dalam pakai huruf pakai fi. Misalkan saya memukul anjing di dalam rumah, berarti pakai fi. Itu enggak dzaraf karena yang mengutar di dalam fi-nya. Ini. Tapi kalau tanpa fi kok ada di dalamnya, lihatlah namanya maf'ul fihi. Nanti ada apa namanya, ada tandanya tersendiri. Atau waktunya, waktu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terbesar apa ya, terlama, dari detik sampai ini. Nanti mufradatnya dihafalkan juga agar Anda nanti mengerti waktu yang terkecil seperti apa. Jadi misalkan dari detik sampai ke apa terbesar, milenium. Milenium itu berapa? 1000 tahun. Nah, berarti kalau menit itu sania, jamnya sanaya. Meskipun sania itu juga gigi depan, itu juga sania bahasa Arabnya. Jadi gigi ada berapa ini? Ada gigi depan, nanti ada gigi taring, ada gigi yang paling cerdas. Ada gigi paling cerdas yang bisa membuat apa? Bisa membuat mesin uap, geraham. Geraham. Nah nanti di mufradatnya nanti akan saya kirimi kamus. Nanti ini belum datang kamusnya. Nanti Anda akan tahu dari sana. Saniyah misalkan, kemudian daqiqah, semuanya nanti bisa masuk di sini. Sampai nanti ada sehari itu ada pagi, sore, ada siang, ada malam. Kemudian nanti 7 harinya namanya sepekan, kemudian nanti sebulan terus setahun itu ada, terus seabad, kemudian ini
Jadi istilahnya apa namanya, milenium kedua itu namanya alfiyah itu ya 1000 tahun. Kita ada koran dan sebagainya. Lah ini nanti maf'ul fihi. Terus terkena pekerjaan karena alasan apa? Ini namanya maf'ul fihi. Nah, fihi kemudian ada maf'ul lahu. Ini kealasan kenapa melakukan pekerjaan di sini. Jadi misalkan kita makan karena apa? Lapar, pakai di sini. Maf'ul lahu ini. Misalkan kita belajar kenapa? Karena bodoh makanya belajar. Kita apa namanya, kenyang minum kenapa? Nah, karena dan seterusnya. Misalkan ada orang lewat Anda berdiri, kenapa berdiri? Oh, karena menghormat. Saya tertawa kenapa? Karena lucu, dan ini ada alasannya di sini. Kemudian yang terakhir ini maf'ul dilakukan dengan orang yang menyertai. Namanya maf'ul ma'ahu. Ma'ahu ini menyertai pekerjaan tapi tidak ikut bekerja. Itu maf'ul ma'ah. Gampang itu. Berarti nanti makanya kalau Anda nanti baca kitab itu harus pertama ngerti mufradatnya dulu. Soalnya dengan mufradat Anda bisa ngerti ini. Ini letaknya di mana? Apakah dia pekerjanya, atau yang terkena pekerjaan, atau alasannya, atau yang menyertai. Contohnya begini, kalau aku dan kau berjalan, aku berjalan, kamu berjalan, ini berarti kan satu pekerjaan dilakukan oleh dua orang. Itu nanti kita pakai atof, nanti kita tawabiknya kita belakangan nanti. Tapi ketika Anda belajar, Anda berjalan, kok yang menyertai Anda berjalan ke teman kamu, berarti itu bukan maf'ul ma'ah. Tapi kalau yang menyertai kuburan, berarti Anda berjalan, yang menyertai tapi tidak ikut berjalan. Nah, itulah namanya maf'ul ma'ah. Jadi aku berjalan disertai perkuburan, berarti sekitar Anda perkuburan, berarti apa kuburan belum pelaku? Enggak. Nah, ini namanya maf'ul ma'ah. Nah, di dalam jumlah ini adalah Anda tandai dengan apa? Nah, ini setelah nanti fa'il ada fa-nya di sini, maf'ul bihi-nya Anda tandai dengan mem fa. Ini maf'ul bihi, biasanya begitu. Nah, mutlak pakai mem to. Berarti kalau di mana nih? Berarti oh ini ada mem to-nya di atas, berarti maf'ul mutlak. Mana nih? Kelawan, dengan. Kalau darabtuka, misalkan dorban syadidan, aku memukul dengan. Nah ini. Kalau mefa berarti yang terkena pekerjaan. Nah di sini ini nanti di jumlah fi'liyah ada yang langsung terkena pekerjaan tanpa pelaku. Berarti ini sama nih, identik dengan ini. Jadi misalkan kalau aku memukul kamu, berarti kamu yang dipukul, aku yang memukul. Tapi kamu kadang-kadang terpukul tapi tidak tahu siapa yang melakukan. Itu namanya naibul fa'il nanti. Tapi kedudukannya sama seperti ini dalam memaknai. Sama seperti maf'ul bihi. Lah fihi ini bahasanya adalah dhorof. Maka di dalam menentukan dhorof untuk rumusnya itu pakai dho. Karena apa? Dho ini berarti artinya maf'ul bihi yang mana artinya adalah dhorof. Tinggal nanti maknanya apa. Lah dhorof di sini ini kalau dengan fi berarti jar majrur, karena dhorof itu bisa pasang fi dan tidak dipasang fi. Nah biasanya yang menentukan yang sulit itu bukan waktu. Kalau waktu kita sudah ngerti bersama, dari hari, bulan, tahun sudah tahu. Oh ini berarti dhorof. Makanya kalau Anda membahasakan bahasa tahun, bahasa bulan itu tidak usah pasang fi, sudah bisa arti ada fi-nya. Kamu lahir hari apa? Misalkan, oh aku dilahirkan di hari Jumat, maka Anda tidak usah mengatakan wulitu fi yaumil Jumat, tidak usah, karena ini sebetulnya tanpa fi pun sudah Anda bisa katakan fi. Sudah otomatis sudah ada fi-nya. Nah, ini pakai dok di sini. Maf'ul lahu ini alasan. Jadi maf'ul alasan. Alasan itu apa? Ta'lil. Jadi kalau dibahasakan ada yang masang ain, ada yang maf'ul lahu, ada yang masang ain tok. Ain berarti apa? Karo ilat. Nah, atau maf'ul apa namanya? Maf'ul lahu.
Nah, maf'ul ma'ah biasanya tidak ada. Karena apa? Maf'ul di sini harus ada wawunya. Jadi maf'ul ada wawunya. Jadi meh mirip kaya atof. Cuman kalau nanti atof itu wongnya melu melakukan pekerjaan, tapi kalau ma'ah tidak. Ini beberapa yang. Terus lagi misalkan Anda ditambah dari jumlah dua ini, nanti ada tambah namanya tamyiz. Maf'ul ini adalah tamyiz. Tamyiz itu apa? Membedakan antara satu kata dan kata yang lain. Tamyiz. Kalau kita tamyiz ini namanya takmim. Jadi ini apa? Untuk menjelaskan sesuatu yang kira-kira Anda tidak paham yang mana sesuatu itu, maka dijelaskan lewat tamyiz. Contohnya yang Anda katakan, aku ini lebih ganteng dari kamu, lebih bagus dari kamu. Padahal janjiannya aku tidak lebih dari kamu, maka butuh sesuatunya, dan dijelaskan tamyiz pakai takmim. Nah ini ya, ini. Nah ini semua nanti, ini kalau sudah begini, maka cara membaca huruf terakhirnya, kalau tadi kan tadi mana yang iku utawi, ini kan kalau enggak domah fathah, kalau enggak domah alif, kalau enggak alif wawu belakangnya. Kalau ini enggak, kan ini nantinya punya i'rab nasab, maka kalau enggak fathah iya fathah ya, kalau enggak fathah ini iya. Nah, kalau enggak fathah ya, kalau enggak ya alif. Ini yang apa? Yang ini yang nanti pokoknya nanti antara domah dan tidak domahnya gitu. Ini tamyiz. Nah, kalau nanti yang diketahui keadaannya, misalkan Anda belajar, jelas Anda belajar bahasa Arab misalkan, pekerjaannya jelas, yang mengerjakan jelas, yang dikerjakan jelas, tapi keadaan kamu ketika belajar seperti apa? Apakah dalam keadaan ngantuk, apa dalam keadaan ngomong dewe, atau bahkan tidur? Lah ini lebih tuh hal namanya. Ini juga ini lebih dari ini juga, dari jumlah ismi dan fi'liyah yang pokok ini, tambahnya banyak ini berarti. Nah hal nanti ditambah dengan hal. Ini nanti hak, ini namanya, ini keadaan ini hale ya. Kalau dibaca hale, kalau ini apa nih? Apa nih berarti apa? Iya, apa nih? Dan aku lebih panjang dari kamu, apa nih? Kan gitu. Rambutnya apa? Aku lebih putih dari kamu, apa nih? Untune gitu. Nek ma'ah ini disertani. Kemudian kalau maf'ul krono, kalau dhorob ing dalam, di dalam, entah itu di dalam pekerjaan apa, di dalam tempat atau dalam waktu. Kalau dalam waktu yang singkat, nah ini sebenarnya ada bahasa yang tanpa harus pakai fi. Kalau mutlak itu dengan. Nah dengan itu tidak pakai ba loh ya ini ya. Jadi nanti kalau dengan ini tidak pakai ba. Kalau pakai ba nanti huruf jar. Huruf jar udah biasa, nanti malah lebih mudah. Jadi jangan saya mau mukulmu dengan 2 kali pukulan ya, berarti jangan dorob tuka bidor bata ini, tidak begitu, tapi langsung dorob bata ini tanpa ba. Mana sudah dengan pakai ini. Kalau ini namanya ing itu kayak kepada tadi. Ini yang perlu di. Nah kemudian yang paling sulit itu sebetulnya menentukan atof, karena dalam jumlah itu nanti atofnya sangat jauh sekali dari maktuf alaihnya. Sehingga nanti bacaannya ini tadi itu apakah dia maf'ul mutlak atau enggak, di sananya yang di depan, yang belakangnya ini yang paling sulit menentukan. Ini cara membaca secara umum. Kemudian di dalam baca ini ada yang perlu dicermati betul, itu adalah antara syarat dan jawab. Jadi nanti ada syarat dan jawab. Nah ini kadang-kadang yang sangat jauh. Jadi jika seseorang ini melakukan A terhadap B dan seterusnya, nah nanti ada makanya di sana. Nah ini namanya jawab.